Qala An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawmu fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu muttafaqun alaih. Maka di dalam hadis yang berikutnya dari bab al-iqtisad fil ibadah, tidak gulu di dalam beribadah, adalah hadis Aisyah yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza na'asa ahadukum, jika kalian dalam keadaan mengantuk, wa huwa yusalli, dan dia dalam keadaan salat, falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Maka jika seseorang dalam keadaan salat dan dia ngantuk, maka tinggalkan salat tersebut untuk tidur dahulu. Maka ini ihtimal salatnya bukan salat berjamaah, karena tidak ada pilihan salat berjamaah kecuali dia harus bangun karena hukumnya wajib. Dan ihtimal di sini salat malam. Maka di saat seorang melaksanakan tanaful antara dia dengan Allah, melaksanakan salat malam, maka dia dalam keadaan mengantuk. Jadi dalam keadaan salat dan dia berjuang seperti kalian di pelajaran, ngantuk, berjuang untuk hidup. Begitupun di dalam salat, maka ini tidak baik. Di sini masuk kepada pembahasan al-iqtisad fi al-ibadah. Jangan gulu di dalam peribadatan. Maka saking gulunya, dia dalam keadaan ngantuk pun dipaksa. Apalagi seperti di hadis yang sebelumnya, Zainab mempunyai tali. Maka tali-tali itu dipasang di antara dua tiang-tiang masjid agar dia tetap berdiri padahal dia dalam keadaan lemas, dalam keadaan tidak kuat lagi untuk berdiri. Maka terpaksa dalam peribadatan, dipaksakan, itu tidak baik. Maka di sini pun seseorang mengantuk, bangun jam 1 masih mengantuk, maka dia dalam keadaan membaca ayat Al-Quran dan setengahnya tertidur, mending nanti disebutkan di hadis falyarqud, agar dia tidur sampai hilang rasa kantuknya. Tidur setengah jam, 1 jam bahkan. Kenapa? Ini dia sebabnya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun. Karena seseorang di saat sedang salat dan dia dalam keadaan mengantuk, la yadri, maka bisa jadi dia tidak tahu. La'allahu yadhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Maka dia bisa jadi dalam keadaan ingin beristighfar tetapi dia menghina dirinya. Misalnya ingin menyebutkan astagfirullah jadi menghina dirinya, mencela dirinya karena ngantuk. Sehingga ucapan-ucapan tidak disadari. Maka bagaimana beribadah? Dalam keadaan salat pertama harus membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah syarat dalam setiap rakaat. Maka di saat seseorang mengantuk, alhamdulillahirabbil alamin, tidur. Terus bangun, amin. Maka tidak sesuai dan tidak sempurna Al-Fatihahnya. Diterima? Tidak.
Di dalam hadis Ubadah bin Samit yang muttafaqun alaih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak diterima salat seseorang sampai dia membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Maka di sini disebutkan bisa jadi seorang yang mengantuk tidak bisa membaca Al-Fatihah, tidak sah salatnya. Atau bisa jadi dia membaca ayat-ayat yang ada padanya beristighfar, maka kemudian dia malah mencela dirinya, salah membaca ayat dan seterusnya. Alhasil, hadis ini disebutkan oleh penulis menjadi pendalilan bagi kita bahwa kita tidak boleh memaksakan diri dalam beribadah. Maka adapun terjemahannya in English, maka di dalam hadis ini batuk nih datang lagi, saya heran. Datang dan pergi. Iya, semua seperti itu. Kemarin sudah kita lewati, datang lagi, subhanallah. Maka diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, narrated by Aisyah from the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm." When one of you feels drowsy during prayer, jika seorang di antara kalian merasakan drowsy adalah ngantuk selama dia sholat, let him lie down till drowsiness goes away from him. Sampai rasa ngantuknya tadi hilang. Tidurlah. Tidur sebentar, setengah jam, 1 jam, tapi jangan kebablasan. Bangun, didapati sudah adzan yang kedua. Maka falyarqud hatta yadhhaba anhu naum. Cukup tidur sebentar sampai dia itu hilang dari rasa ngantuknya. Because when one of you perform prayers while feeling sleepy, he doesn't know whether he seeks forgiveness or abuses himself. Maka bisa jadi dia dalam keadaan ngantuk itu tidak tahu apa yang dia baca. Maybe he need or he will forgiveness, but he curse himself. Tapi bahkan mungkin dia melaknat atau mencela dari dirinya dikarenakan rasa kantuk yang tidak dia sadari. Maka ini faedah dari hadis Aisyah, jelas masuk kepada bab ini. Kita harus iktisad, kita harus tidak memaksakan diri dalam peribadatan, tidak bulu, jelas pendalilannya. Jika kita ngantuk jangan dipaksakan, karena ilahnya di sini bisa jadi seseorang ingin beristighfar, malah dia melaknat dan mencela dirinya. Kemudian kita masuk kepada hadis yang lain tentang permasalahan al-iktisad juga di dalam sholat, dan sekarang di sholat Jum'ah. Maka antum ketahui sholat Jum'ah, sholat berjamaah. Dan bahkan sholat Jum'ah lebih banyak orang-orang yang diharapkan hadir daripada sholat berjamaah. Kenapa? Karena ada khutbah padanya. Maka di sini kalau seandainya hanya sholat berjamaah, maka di dalam hadis-hadis yang lampau telah kita bahas di adab sholat berjamaah, mangkana yu'ammim linnas, barang siapa yang menjadi imam untuk manusia, fal yukhaffif, agar dia memberikan keringanan.
Fa inna khalfahu al-ajiz wal marid wadal hajah. Karena di belakangnya itu ada orang yang ajuz, orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berdiri lama, dan orang yang sakit. Bisa jadi dia mulai demam atau masih sakit diikutkan sholat, atau dal hajah. Dan dal hajah di sini bersifat umum. Dal hajah bisa jadi dia ingin segera bekerja, sholat duhur kemudian istirahat, ingin segera bekerja, maka panjang sekali dari sholatnya dan khutbahnya membuat dia terlambat. Dan dal hajah juga bisa jadi orang yang banyak makan cabai, perutnya mules, pengen segera selesai sholatnya ke WC, maka ayo waladhdallin amin, terus ayo panjang atau pendek, ternyata membaca surat yang panjang, aduh berat bagi dia. Ini dal hajah juga. Dan dal hajah juga seperti emak-emak yang sholat membawa anaknya, maka anaknya rewel, nangis di masjid, membuat bising, maka dipercepat agar selesai. Karena namanya juga anak tidak tahu, dalam kondisi ibunya sholat berjamaah di masjid membuat berisik, maka di sini keadaan sholat berjamaah yang tanpa sholat Jumat ada khutbah. Maka bagaimana dengan sholat Jum'ah yang dikhususkan ada khutbah dan orang datang dari berbagai tempat, maka akan lebih dibutuhkan lagi kesederhanaan. Maka telah datang hadis tentang permasalahan ini, diriwayatkan oleh An-Nawawi rahimahullah an Abi Abdillah Jabir ibni Samurah, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibni Samurah, kuntu usolli ma'an nabi as-salawat fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Dulu aku sholat bersama Nabi, dohirnya sholat Jum'ah, bukan hanya sekedar sholat berjamaah saja, tetapi sholat Jum'ah. Bahwa aku dulu sholat Jumat bersama Nabi, sholat yang banyak. Fakanat sholatuhu, sholat Jumatnya dia itu qasdan wa khutbatuhu qasdan, rawahu Muslim. Maka qasdan maknanya bainatul wal qisr. Maka qasdan maknanya tengah-tengah. Maka perkara tengah-tengah itu yang terbaik. Aulal umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara adalah yang paling tengah-tengah, tidak gulu kepanjangan dan tidak tafrid kekurangan. Innal hamdalillah nahmaduhu, duduk. Kemudian alhamdulillah wassalam, duduk. Khutbah 3 menit ekspres. Maka di sini terlalu kurang. Karena apa? Tidak tersampai dari namanya dzikr. Karena khutbah qala ta'ala fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Maka jika kalian mendengar adzan dari salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, agar kalian lari dari tempat-tempat kalian untuk mendatangi zikir kepada Allah. Khutbah Jum'ah di sini dinamakan dengan zikr. Maka kalau berkekurangan atau seperti di masjid-masjid awam dijadikan khutbah Jum'ah itu hanya sekedar pemberitaan dari BBC London ataupun berita Kompas atau yang lainnya, dan itu wakil di masjid-masjid awam, ataupun pas lagi musim-musimnya pemilu, maka dijadikan sarana untuk kampanye. Maka kami mengajak kepada kalian untuk memilih nomor demikian dan demikian. Kemudian disebutkan khobar-khobar di BBC London, di majalah-majalah Islam,
bahwa kaum muslimin hari ini di Palestina bla bla bla, di Pakistan demikian dan demikian, dan di negeri yang lain dibantai dan seterusnya. Maka tidak pantas khutbah Jum'ah hanya menukil berita-berita dari tempat-tempat orang kafir karena dia adalah dzikrullah. Dan tidak pantas untuk partai politik menunggangi dari khutbah Jumat dengan kampanye pilih nomor demikian dan demikian dan demikian, maka tidak pantas karena dia adalah dzikrullah, fas'au ila dzikrillah. Maka dari sini kita mengetahui salatnya Nabi tengah-tengah di khutbatil Jum'ah dan khutbahnya Nabi tengah-tengah, tidak panjang dan tidak pendek. Maka kebanyakan manusia di zaman now, alhamdulillah, mereka bekerja dan sholat Jumat. Maka kita harus juga merasakan bahwa mereka itu membutuhkan waktu hanya setengah jam, hanya 40 menit. Maka diusahakan agar kita melaksanakan khutbah tidak membuat mereka menjadi benci kepada kita. Dalam waktu tertentu mereka cepat pulang dan makan dan kembali lagi ke kantornya. Maka di sini Nabi mengajarkan kepada Jabir ibni Samurah, fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Maknanya salatnya Nabi di salat Jumat tidak panjang, tidak pendek. Dan begitupun khutbahnya Nabi di khutbah Jumat tidak panjang dan tidak pendek. So we translate, kita terjemahkan. Wa Nabi Abdullah Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhuma. From Jabir ibn Samurah, may Allah be pleased with him, reported, kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat. I used to perform prayer with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and his prayer or salah was of a moderate length, and his khutbah was moderate in length. So when Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pray Jum'ah, fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. His salah was of a moderate length, and his khutbah was moderate in length. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam not make long in khutbah, and when he pray, not make long in pray, but moderate in length and moderate in khutbah. So this is the point from this hadith in this chapter. Maka apa poin pendalilan hadis ini di dalam bab ini? Pendalilannya jelas sekali bahwa Nabi tidak memberat-beratkan, berlebih-lebihan, melebih-lebihkan dalam perkara sholat Jum'ah, sehingga miskin kaum muslimin mendengar khutbahnya sampai bosan, panjang misalnya, dan ada yang membutuhkan waktu itu untuk melaksanakan demikian dan demikian. Dan salatnya Nabi pun tidak panjang. Maka jelas di dalam hadis ini Nabi di dalam khutbahnya tidak ekstrim dalam beribadah, dan juga salatnya tidak ekstrim dalam salat berjamaah Jumat. Maka hadis ini penjelasannya sangat gamblang. Dan pembahasannya telah kita bahas. Asal dari sholat berjamaah, seperti hadis yang sering kita ulang, fal yukhaffif, agar kaum muslimin yang di belakang imam itu tidak menjadi permasalahan.
Dan telah datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih tentang bagaimana kisah Mu'ad. Disebutkan Mu'ad yang mana dia menjadi imam ditunjuk oleh Nabi. Mu'ad dari qurra'nya para sahabat. Maka wahai Mu'ad, kamu melaksanakan sholat setelah melaksanakan dengan kami sholat. Maka sholatlah Mu'ad fajr. Sholatlah Mu'ad isya al-atamah. Al-atamah jam 9. Isyanya itu setengah 10. Seperti itu dulu di zaman Nabi. Maka setelah selesai bersama Nabi sholat, dia pergi ke kampungnya. Ditunggu jamaah di kampungnya, menjadikan Mu'ad imam. Di sini faedah yang besar. Pertama, Mu'ad seorang ahli qiraah. Maka dia berhak untuk menjadi imam dari yang lainnya. Sesuai hadis Abi Hurairah, imamukum aqra'ukum Qur'anan. Imam kalian itu adalah orang-orang yang paling fasih, paling berilmu dari ilmu qiraahnya. Maka dijadikan Mu'ad menjadi imam dari yang lainnya. Kedua, di sini ada fikih bahwa Mu'ad salat berjamaah bersama Nabi. Selesai. Lalu bagaimana dia menjadi imam di kampungnya? Jawabannya inilah fikih. Boleh. Namun niatnya berbeda. Jadi Mu'ad niatnya salat isya apa salat fajar atau apa? Niatnya di sini dia salat sunnah. Karena salat fajar dia wajib bersama Nabi. Maka di sini dia meniatkan salatnya sunnah. Fajar 2 rakaat, dia salat bersama Nabi, kemudian pergi ke kaumnya. Maka kaumnya niatnya salat wajib 2 rakaat. Dia salat 2 rakaat juga, namun sunnah. Maka ini fikih yang bisa kita ambil. Bisa jadi seorang imam meniatkan berbeda dengan makmum. Contohnya apa dalam perkara ini? Seperti kita sholat di terminal-terminal atau di bandara. Di saat kita sholat safar, niat kita sholat duhur. Kemudian ada yang datang dan dia sudah sholat duhur. Ya tidak apa-apa. Saya niatnya duhur 2 rakaat, dia niatnya asar 2 rakaat. Maka tidak apa-apa dia ikut. Saya selesai duhur 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullah, dia salam. Dia selesai, tidak ada sholat lagi. Tapi saya masih sholat asar. Saya bangun lagi. Seperti itu. Dan ini perkara yang dijadikan sumber fikih dari perbuatan Mu'ad, bahwa dia menjadi imam dan yang mengikuti di kampung tersebut menjadi makmum, niatnya berbeda. Mu'ad sholat nafilah karena dia telah sholat wajib bersama Nabi, dan para makmum sholat wajib. Kemudian qadarullah, yang namanya manusia tidak lekang dari kesalahan. Mu'ad yang berilmu dan sebagainya, maka di sini masuk kepada perkara ini. Apa? Tidak ittisal. Maka dia menjadi imam, dia membaca Al-Baqarah. Maka setelah Al-Baqarah, Ali Imran. Maka ada di sana yang merupakan penduduk dari kampung keluar dari sholat. Sholat sendiri. Maka Mu'ad setelah itu marah dan mengatakan munafik. Maka disebutkan munafik, lebih marah lagi. Aku adukan kepada Nabi. Akhirnya diadukan dari penduduk desa tersebut kepada Nabi. Ya Rasulullah, Mu'ad demikian. Maka dalam keadaan marah, Nabi berpidato. Dan dikatakan, Fattanun. Kamu membuat fitnah yang besar, wahai Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, apakah kamu ingin menjadi orang yang membuat fitnah? Membuat fitnah maksudnya lari manusia dari agama Islam. Jadi gak mau sholat lagi. Panjang. Akhirnya sholat sendiri. Membuat fitnah dalam agama. Maka disebutkanlah, jika kamu menjadi imam, maka falyukhaffif
bacalah surat-surat yang pendek, wasyamsi waduhaha dan yang lainnya, maka pilihlah ayat-ayat yang pendek. Maka di sini permasalahan kembali kepada sholat Jum'ah, dari sunnah adalah tidak terlalu panjang dalam sunnah sholat dan juga tidak terlalu panjang dalam khutbah, maka yang sedang-sedang saja. Maka ini wajah pendalilan dengan jelas. Masih ada waktu. Kita masuk kepada hadis yang ketiga. Malam ini kita masuk 3 hadis karena penjelasannya tentang permasalahan al-iktisad, tidak memberatkan dalam beribadah. Maka di hadis yang ketiga kisah tentang persaudaraan Islam yang banyak bisa kita ambil faedah di sini. Wa an Abi Juhaifah Wahab ibni Abdullah qala akhon Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Fazara Salmanu Aba Darda fara'a Umad Darda mutabadzilatan faqala ma sya'nuki. Qalat akhu Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman faqala lahu kul fa inni sha'imun. Qala ma ana biakilin hatta ta'kula fa akala. Falamma kana lailu dhahaba Abu Darda yaqumu faqala lahu nam fanama. Summa dhahaba yaqumu faqala lahu nam. Falamma kana min akhiril lail qala Salman kumil an. Fasalaya jami'an faqala lahu Salman inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Fa'ata Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fadakara dhalika lahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sadaqa Salman. Hadal hadis rawahu al-Bukhari. Maka di hadis yang agung ini dulu Nabi seperti biasa menjadikan persaudaraan se-Islam antara fulan dengan fulan, dan kebanyakan antara muhajirin dengan ansor agar saling menguatkan persaudaraan mereka. Maka dijadikan persaudaraan oleh Nabi antara Salman dengan Abu Darda. Maka Abu Darda dari ahli ibadah dan Salman pun Al-Farisi alim, ulamanya para sahabat, dan dia juga ahlul ibadah. Fazara Salmanu Abu Darda. Maka di saat Salman menziarahi rumah saudaranya Abu Darda, fara'a Ummad Darda mutabadzilatun. Dilihat Ummu Darda dalam keadaan dohirnya kacau dari segi pakaiannya, dari segi perbuatannya. Faqala ma sya'nuki, apa yang terjadi dengan anti? Qalat akhu Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Ma makna hada? Akhu Abu Darda masyghul bil ibadah ma yuriduni. Aku istrinya tidak disentuh, malam ibadah, siang berpuasa. Jadi istrinya tidak duduk bareng atau diberikan sedekah, diranjang, tidak. Maka istrinya bagaikan tidak ada apa-apanya, sibuk ibadah. Bagus asalnya sibuk ibadah. Namun di sini pembahasannya apa? Ekstrim, gulu fil ibadah. Hatta zaujah ka'anna laysat zaujah. Huwa mutazawwij ka'annaha jomblo. Ka'annahu jomblo. Maka dia menikah seakan-akan jomblo.
tidak punya istri. Jadi istri tukang masak saja. Mana makan, mana minum. Dah. Adapun yang lainnya tidak dikasih sedekah, sehingga tidak bisa mengeluarkan hormon apa? Endorfin. Maka diketahui oleh Salman ada sesuatu perempuan ini mutabadzilatun, dalam keadaan mungkin pakaiannya dan sebagainya kelihatan lusuh, tidak bersih dan seterusnya. Maka dikatakan laisa lahu hajatun fid dunya. Abu Darda tidak menyentuhku. Dia tidak butuh kepada dunia. Dia pengennya akhirah, salat malam, puasa di siang hari. Salat malam, puasa di siang hari. Salat malam bagus, namun salat malamnya bagaimana? Salat malamnya bagus dengan istrinya di malam-malam pertama, nanti di malam akhir, di saat Allah turun ke langit dunia, beribadah. Namun di sini dari awal malam dia melaksanakan ibadah dan tidak peduli dengan istrinya, tidak disentuh. Faja'a Abu Darda fasana alahu ta'aman, maka datang Abu Darda dan dibuatkan bagi Abu Darda makanan. Maka dikatakan kepada Abu Darda, "Qul, makanlah." Dikatakan, "Fa inni shaimun." Qala ma ana biakilin hatta taqula fa akala. Maka di saat di siang hari Salman sebagai tamu menyuruh Abu Darda untuk makan bersamanya. Dia tamu, harus dimuliakan, harus makan. Maka dikatakan Abu Darda, "Aku puasa," padahal ada tamu. Faqala lahu disebutkan ma'ana bi'akilin, aku tidak mau makan dan aku tamu sampai kamu makan bersamaku. Fa'akala, maka akhirnya Abu Darda meninggalkan puasa hari itu. Falamma kana lailu, dan begitu pun di waktu malam, dahaba Abu Darda yaqumu, maka Abu Darda bangun di awal malam. Mungkin tidur sedikit, bangun jam 10 untuk sholat malam atau jam 11, ditinggalkan istrinya. Faqala lahu, Salman mengatakan, "Nam," balik tidur, tidak sholat, tidur dengan istrinya. Fanama, maka tidur. Tsumma dhahaba yaqumu faqala lahu nam, mungkin bangun jam 11, tidak, tidur lagi, kembali ke kamar istrinya, gauli istrinya. Maka akhirnya faqala lahu nam, maka kembali Abu Darda. Falamma kana min akhiril lail qala Salman qumil an, maka di saat sepertiga malam terakhir, mungkin jam 2, jam 3, sekarang bangun, waktunya untuk ibadah. Tadi dengan istri, sekarang waktunya untuk ibadah. Fasolaya jami'an, maka keduanya imam hafidul Quran, maka keduanya menjadi imam salat berjamaah di antara mereka. Kemudian Salman menasehati saudaranya, "Inna li rabbika 'alaika haqqan," maka untuk Rabb kamu atas badan kamu itu hak. Wa anna li nafsika 'alaika haqqan, dan diri kamu itu mempunyai hak untuk diberikan tidur, diberikan istirahat, diberikan makan. Tidak setiap hari puasa, tapi ada waktu berbuka, ada waktu untuk memakan makanan, bukan juga begadang terus beribadah sholat, ada istri dan seterusnya. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan, ini dia. Dan untuk istrimu itu ada hak bagi kamu, ada kewajiban untuk memenuhi istri kamu, diberikan sedekah dan seterusnya. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka orang yang bijak dia memberikan haknya. Ada hak untuk Allah beribadah, berikan. Di waktu-waktu sholat berjamaah kita keluar masjid. Di waktu kita berdakwah kita keluar untuk berdakwah. Di waktu sekarang pelajaran kita keluar dari istri kita, antara maghrib dan isya, setelah duhur, setelah asar,
kita tinggalkan istri kita. Namun setelah itu gaulilah istri kita, anak kita, dan seterusnya. Dan untuk tadi keluarga, untuk badan kamu juga butuh. Badan kamu hak untuk diberi makan, untuk diberi istirahat agar tidur. Maka orang yang mempunyai hikmah di dalam hidupnya adil, memberikan hak Allah untuk beribadah, hak istrinya untuk beribadah, hak anak-anaknya untuk beribadah, hak tamunya untuk dimuliakan, dan hak untuk badannya. Jadi semua mempunyai hak. Ini orang yang penuh hikmah mengetahui hak. Mana hak Allah, mana hak istri sekarang, mana hak anak, mana hak untuk badan. Adapun yang malas, maka dia malas untuk sholat hanya sekedar beberapa menit. Tidak mau sholat, itu beda lagi. Dia zalim kepada hak Allah. Adapun di sini permasalahan ibadah ini, maka di dalam bab ini berapa banyak kasus dari para sahabat yang telah kita lewati, mulai dari Zainab yang mempunyai tali, dan perempuan di hadis yang pertama yang sholatnya itu Masya Allah, sholat terus. Maka Nabi mengatakan, cukup, jangan dilakukan lagi seperti itu. Dan begitu pun kisah 3 orang yang datang kepada istri Nabi dan disebutkan, aku tidak akan menikah, dan aku akan sholat terus sepanjang malam, dan aku akan berpuasa terus setiap hari. Dibantah oleh Nabi. Dan juga tentang permasalahan sahabi Abi Darda, yang mana dia melaksanakan sholat malam di awal malam, dan dohirnya sibuk dengan puasa. Sehingga di sini dikatakan oleh Salman yang diberkahi oleh Allah ilmu, dan dia orang Faris, bukan Arab. Maka dia mengatakan kepada saudaranya, agar kamu berbuat adil. Ibadah untuk Allah ada haknya, ibadah untuk diri kamu pun ada haknya, istri kamu pun ada haknya, dan seterusnya. Famada fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, agar semua diberikan haknya, jangan Allah saja haknya, sehingga sibuk dengan amal ibadah. Lalu hak manusia mana? Mana hak anak, mana hak istri, mana hak badan bahkan. Fa'atan nabiyya, maka dia mengadu. Siapa sahabat ini? Abu Darda. Fadakara dzalika lahu, maka dia menyebutkan kepada Nabi tentang saudaranya Salman yang menasehati perkara-perkara tadi. Apa ucapan Nabi? Shadaqa Salman, telah benar Salman itu. Maka ini dikatakan ucapan Salman. Fa'ina alaika haqqa wali ahlika haqqa wali jismika haqqa. Ini ucapan Salman. Namun kenapa di sini bisa kita ambil? Karena takrir Nabi. Fahim? Maka hadis ini hadis apa di dalam ilmu hadis? Hadis takririyah. Makna takririyah adalah ucapan para sahabat atau ucapan dari selain Nabi, kemudian Nabi menyepakatinya. Maka ini asalnya ucapan Salman. Inna li rabbika alaika haqqa wa inna li nafsika alaika haqqa wa inna li ahlika alaika haqqa fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Ucapan Salman, nasihat kepada saudaranya Abi Darda. Namun kenapa kita sekarang menghafalnya dan mengamalkannya? Karena ucapan Abi Darda di sini disetujui oleh Nabi. Berarti hadis ini hadis apa? Apa Pandu? Hadis apa? Hadis takririyah. Maka makna hadis takririyah adalah hadis ucapan sahabat, perbuatan sahabat yang ditakrir, maknanya diberikan rekomendasi oleh Nabi. Jadi ini bukan ucapan Nabi asalnya, ucapan Salman. Namun oleh Nabi disetujui. Shadaqa Salman. Maka kita terjemahkan,
dari hadis ini. An Abi Juhaifah Wahab ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Abu Juhaifah, may Allah be pleased with him, reported, the Prophet sallallahu alaihi wasallam made a bond of brotherhood between Salman and Abu Darda. Salman paid a visit to Abu Darda and found Ummu Darda dressed in shabby clothes and asked her why she was in that state. She replied, "Your brother Abu Darda is not interested in the luxuries this world." In the meantime, Abu Darda came in and prepared a meal for Salman. Salman requested Abu Darda to eat with him, but Abu Darda said, "I'm fasting, aku puasa." Salman said, "I'm not going to eat unless you eat." Kalau begitu aku tamu, aku gak akan makan di rumah kamu sampai kamu makan denganku. Ini usaha Salman untuk menggagalkan puasanya Abu Darda. So Abu Darda ate with Salman, maka berbukalah Salman bersama Abu Darda karena dia tamu. When it was night and a part of the night passed, Abu Darda got up to pray, but Salman asked him to sleep, and Abu Darda slept karena dia tamu. After some times, Abu Darda again got up, but Salman asked to him to sleep now, not pray. When it was the last hour of the night, Salman asked him to get up, and both of them offered tahajjud prayer. Then Salman told Abu Darda, this is the hadith now, "You owe a duty to your Rabb. You owe a duty to your body. You owe a duty to your family. So you should give to everyone his due." Abu Darda came to the Prophet ﷺ and reported the whole story. So what Nabi Muhammad ﷺ said, Salman is right. So this saying from Nabi, the name in ilmil hadith is hadith taqrir. So when Salman said, "Wa inna li nafsika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ati kulla dhi fadlin fadlahu," the saying is from Salman, but this saying from Salman like hadith. Why? Because Nabi Muhammad recommended when he said Sadaqa Salman, Salman is right. So he's saying from Salman, not from Nabi, but now we can make the saying like Nabi saying, because Nabi agreement to this hadith, and he said Salman is right. So from this hadith, barakallahu fikum, the point is we not extreme in the worship. Kita tidak boleh ekstrim dalam beribadah. Every day fasting, and we have a wife. And every night, all night, first night, half night. So we not sleep with our wife. So this not good. But the good is give your wife sadaqah and give to Allah sadaqah with prayer. So this hadith insyaallah remembered 3 hadith. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.